Welcome guys di podcast Anjas, sebuah podcast yang gak dijas-jas. Oke, syarat buat Wisna yang membuat tugas ini sehingga kami bisa menggunakan ruangan ini untuk take podcast. Thank you Wisna. Thank you so much. Thank you so much. Kali ini kita bakal ngebahas tentang retorika gender ya, gender. Jadi kita bakal ngebahas sebuah film berjudul Woman from Long Island. Indonesianya. Ya, kalau di bahasa Indonesia di Netflix, perempuan berkelamin darah. Berkelamin darah. Dan ini kenalin dulu, ada dua orang narasumber di sini, ada Nadib dan juga Desta. Sorry, bukan Nadib di Baskara. Saya juga bisa Nadib. Aku ada mau lagu Jika itu berdua. Jika itu Danila bukan Andin. Sorry, lupa. Kalian katanya kalau kita ngomong dari satu ya tentang gender-genderan, kalian emang sering membawa isu atau topik ini atau enggak sih sebenarnya? Mungkin kalian ngomongin ke teman kalian, ngomongin di medsos atau di mana gitu mungkin. Aku dulu kali ya. Bagus. Mungkin aku kayak aku sedikit concern tentang hal ini, cuman aku nggak sesering itu untuk menyuarakan. Jadi terkadang aku suka melihat teman-teman aku yang kena beberapa KS gitu loh, terutama teman-teman perempuan gitu loh, yang di sini yang lagi jalan tuh dipanggil segala macem, di catcalling gitu loh. Jadi kayak somehow ini kayak ya aku terkadang menyuarakan melalui teman-teman aku juga, aku kayak ini dia omongin terus kita laporin, kita geraknya gitu. Udah pernah apa ya? Aku lebih ke ngelaporin teman aku yang punya ini loh, yang punya nama gitu loh. Jadi kayak biar dia aja yang lanjutin gitu loh. Oke. Buat Desta gimana? Lo sebagai seorang perempuan mungkin lebih concern, mungkin lo punya teman banyak yang sering ngerasain atau mungkin jangan-jangan lo pernah gitu atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih, bahkan aku sendiri juga pernah ya menjadi korban di salah satu KS. Tapi nggak yang terlalu kena ke diri aku sendiri gitu loh. Dulu ada pernah ya waktu SMP, ada ya salah satu guru yang dia melakukan banyak kekerasan seksual ke beberapa siswanya. Dan itu kayak emang udah jadi kebiasaan beliau gitu kan, untuk melakukan hal itu. Cuman ya namanya masih bocah ya, masih SMP, jadi kayak menganggap itu tuh kayak ya udah hal yang biasa. Soalnya kalau boleh tahu secara eksplisit kekerasan seksual dilakukan apa sih sebenarnya? Kayak pernah tuh ada temenku yang no konteks gitu, tiba-tiba dirangkul. Terus kayak dia tuh berjabat tangan tapi dalam hal yang enggak cuma berjabat tangan aja gitu. Jabat tangan tuh senyum. Iya, jujur Ada berapa? kayak Ini dibicarain deh. Ini gue jatuh banget ya seriusan. kayak dia tuh ya kayak kalian ke pacar kalian pasti kan ya touchy untuk Iya pasti jadi tangan megang-megang gini. ada yang berlebihan yang dilakukan gitu. Iya. Dan sekarang setelah aku udah gede itu kayak nganggap ternyata tuh hal itu tuh sensitif gitu loh. Waktu dulu anak-anak nggak yang kayak kalian nyaman itu gitu nggak ada. Sebenarnya ada beberapa yang ngerasa nggak nyaman terutama ke diri aku sendiri. Yes. Cuma tuh kayak masih ya takut ya sih, misal kayak buat bersuara kayak gini-gini tuh kan pasti masih takut ya. Tapi kayak setelah udah gede kayak ternyata apa yang dilakuin tuh nggak, maksudnya Salah gitu. Makin sadar gitu ya. iya makin sadar. Dan ya aku bukan tipe yang terlalu bersuara juga, cuman kayak beberapa aku sama teman-temanku terutama teman-teman cewek itu tuh kayak ya tetap harus aware aja sih, karena kan tentang cewek kan. Ya udah langsung aja sebutin nama gurunya, sekolah mana. Enggak sih. Nggak gitu ya, persiapannya nggak bisa. Oke, anyway kita balik lagi ke laptop, ke topik kita. Tadi kita udah bahas sebuah dasar dari gender-genderan gimana. Jadi ada sebuah film yang mengangkat sebuah isu yang sama, yaitu gender. Woman from Thailand. Kalau boleh tahu, kalian coba ceritain gitu untuk kira-kira sinopsisnya tipis-tipis film ini cerita tentang apa? Bisa aku? Sok, Aku aja. Jadi Woman from Rhode Island ini menceritakan tentang Martha, yang dimana Martha itu seorang TKW dan dia kerja itu di Malaysia, dia sebagai TKW dan dia sempat mengalami kekerasan seksual di sana, jadi di KSI segala macam, dan dia mengalami trauma. Otomatis dia pulang ke kampung halamannya, yang dimana kampung halaman itu Rote, Pulau Rote. Yes. Pulau Rote itu aku lupa di mana. NTT ya. Dan ternyata di kampung halamannya malah makin dapat banyak
kekerasan seksual dianya, makin trauma yang dimana juga dia mentalnya udah unstable, udah menjadi seseorang yang bukan Marta seperti dulu lagi gitu loh. Di satu sisi gitu sih. Lo mungkin mau nambahin terus atau Ya kurang lebih sama sih kayak gitu, kayak dia emosinya kan udah gak stabil ya, mentalnya udah gak stabil. Terus dengan di film itu kan dia diceritakan kayak dapat kekerasan seksual yang udah gak wajar. Jadi udah dia mentalnya udah gak stabil, terus ditambah dapat di kampungnya ternyata dapat kekerasan yang sama juga, akhirnya kayak makin jadi ya. Pokoknya kalau misalnya kalian nonton film itu, kalau misalnya lo nonton film itu, ada dua rasa yang lo rasain di emosional lo. Yang pertama tuh disturbing, yang kedua tuh lo pengen lonjok pelakunya gitu. Iya betul. Orang nggak punya, udah nggak stabil nih, masih aja di nggak ya gitu loh. Ya, ngerti sih. Tapi kayaknya kalau gitu kita bisa bilang isu yang diangkat ini tuh was about sexuality kan gitu, about gender gitu loh. Nah yang gue masih kurang nangkap tuh, kira-kira film ini sebenarnya mau bawa pesan apa sih? Karena kalau misalnya dari cerita lo semua tadi, berarti ini kan cuma nunjukin seberapa kerasnya kelihatan seksual di sana, pemerkosaan di sana, seberapa orang yang udah kena mental illness aja terkena gitu kan. Nah, apa sebenarnya pesan dari situ? Karena sebuah pesannya kan, masa pesannya cuma simpel ya. Ini cewek-cewek sama dia ini kan ngomongin kayak gitu kan. Kira-kira pesan dari film ini apa sih yang kalian nangkep? Sebenarnya banyak sih yang aku dapat, cuman yang aku paling mention tuh adalah ketika perempuan tuh jadi dianggap rendah gitu loh. Orang tuh ngelihat kayak wanita tuh lemah, jadi kayak bisa apa aja dia bisa diapain gitu lah. Kayak mungkin ketika cewek udah salah kesentuh dikit, karena itu kan kayak jadi ya nufus gitu lah, kayak kita mau melawan juga ini yang lalu ke kita tuh lebih kuat, jadi kayak susah gitu. Ya pesannya tuh itu sih, kayak aku ngerasa di film ini tuh menganggap wanita tuh gampang dan terlalu lemah aja. Jadi kayak justru lu nangkap pesannya kayak gitu. Film ini mencoba untuk menceritakan bahwa seberapa lemahnya wanita, gitu maksud lu? enggak sih, lebih ke apa ya, kayak ngerasanya tuh Dipandang remeh. iya, dipandang remeh aja sama orang. Oh, menceritakan bagaimana itu wanita itu dipandang lemah gitu. Oh, iya. Tapi kan dari itu cewek ya, coba mungkin lo ada jawabannya. Kalau dari gue mungkin bukannya gue soal atau gimana, karena kan gue jadi kan laki-laki gue ya. Jadi menurut gue dapat banyak pesan lah. Yang pertama berarti kurang lebihnya, soalnya kesenggol. Nggak apa gitu ya. Mungkin kalau buat studio ini kan studio kita ini. Bisa nggak bu? Dia bisa mana? Iya. Ya udah lo bisa malah aku kayak gitu. Jadi kayak laki-laki di sana tuh lebih ke memandang rendah banget perempuan, gimana banyak banget stigma dan stereotip yang dibikin sama laki-laki di sana. Ada momennya tuh satu scene di awal-awal di mana ibunya Marta atau Martanya aku lupa, ibunya Marta ataupun Martanya lagi kerja di pasar dan dia dilecehin oleh ibunya. Dan setelah dia balik, ibunya cerita segala macam, ternyata ibunya malah bukannya ngelawan, tapi ibunya kayak malah sadar karena stigma laki-laki kalau misalnya cewek yang kena KS berarti tandanya ceweknya tuh gila gitu loh. Gitu, dan ceweknya tuh bandel gitu loh. Berarti ketika seorang perempuan terkena kekerasan seksual itu bukan salah laki-laki tapi salah perempuan. Iya, stigma dari sana tuh seperti itu. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Iya. Setidaknya kita kurang tahu lah apakah itu benar-benar terjadi atau di luar Thailand tidak. Setidaknya itu yang dibawakan dalam film ini. Iya. Itu yang ada di film ini. Stigma yang terlalu digeneralisasikan. Yes. Nah terus juga pesan kedua menurut aku, bukannya aku menuntut atau gimana, cuman menurut aku ya kita semua harus melawan lah. Dari film itu semua perempuan melawan gitu loh. Jadi perempuan bisa takut untuk bersuara gitu loh. Jadi ada di sisi terakhir tuh semua perempuan bersuara demi kebaikan Marta dan juga demi teman-teman perempuan yang di KS gitu loh. Jadi mereka bersuara bareng-bareng ibu-ibu dari semua kalangan umur. Mereka tuh bersuara di depan gedung DPR atau polisi yang lupa, polisi. Mereka bawa sapu hijau, bawa perabotan segala macam, dan mereka semuanya buka baju semuanya dan buka baju dan menyuarakan kami perempuan tidak takut, kami perempuan berhak untuk melawan. Ya gitu. Jadi pesan yang aku dapat kayak kita nggak perlu takut untuk melawan sih. Wah, merinding nih gue denger nih. Karena dingin nih soalnya. Itu berarti
di akhirnya ada resolusinya ya. Nggak cuma sekedar baca tamat gitu ya, tapi di akhirnya ada resolusinya mereka ngelawan. Itu juga pesan yang dibawa berarti kan, bagaimana seorang perempuan itu bisa untuk melawan gitu. Jadi jangan takut tuh. Iya betul. Nggak selamanya wanita itu benar. Iya ngerti. Tapi oke kalau misalnya kamu belum bisa lawan cari bantuan aja Ya. gitu. Iya. Nomor apa lu sebenarnya? Jaga-jaga maksudnya buat ini ngejagain, jaga-jagain gila. Kalau nggak ngasih langsung aja nomor apa sih yang habis sih? Apa naik lawan? Saga. Berapa sih? Berapa? 08112 0900. Apaan sepanjang itu gila lu? Sepanjang gitu gila. Bukan ntar PP-nya ada orang pakai kain batik terus gini fotonya. Iya. Itu gua. Apaan sih lu? Demi apanya? Nah iya pernah dia gitu nggak sih? Iya. Maksudnya Satgas? enggak. Enggak, kira itu di Satgas. Kalau Satgas mungkin telat sampai. Telat kayak gitu nggak usah ngebahas ini lu udah kereta gitu doang ya. Dari gitu banget. Gitu. Anyway, dengan segala pesan dibawakan, harapan kalian apa sih setelah orang-orang mungkin tahu mengerti soal isu itu, harapan kalian itu apa? Harapan aku sih orang-orang akan lebih concern sih perihal kekerasan seksual. Yes. Juga mental masing-masing orang-orang mau perempuan ataupun cowok kan juga berbeda-beda. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang nyadar kalau misalnya dia ataupun teman-teman kalian di KSI misalnya, kalian tahu lah bagaimana cara itu menanggapi. Kalau misalnya mental teman kalian itu sedang tidak baik-baik saja, ya udah kasih waktu. Terus kalau misalnya mentalnya emang udah pengen lawan, baru laporin kayak gitu sih. Jadi lebih ke harus concern aja sih. Ya, buat lu Aku kurang lebih juga sama kan Alika. Cuman aku lebih ke ke cewek. Kayak ya jadi cewek tuh harus berani aja. Kalau misal emang kena kasus ini kayak berani untuk bersuara, untuk paling enggak tuh cerita ke temennya. Tolong dong bantuin gimana untuk aku bisa ngadepin ini. Karena kalau misal kadang tuh ada yang ngadepin itu sendiri dan memilih untuk kayak melakukan mungkin atau kayak mereka jadi depresi atau melakukan banyak orang kayak gitu. iya, makanya aku juga nemu kayak temen-temenku yang ternyata beberapa ada yang kena kasus KS dan dia lebih memilih untuk memendam sendiri dan akhirnya dia lebih ke stres. Terus mereka harus spontan panggil ke psikiater, harus ke dan sebagainya. Jadi kayak ya yang cewek-cewek lebih berani aja sih. Kalau misalnya ada cowok yang kayak gitu, Pukul aja. Gue juga beberapa kali soalnya menemukan teman-teman gue kayak gitu kena KS dan waktu itu justru bukannya dia mencoba untuk melawan atau gimana, malah ngerasa aduh diri gue hilangnya gitu kali nggak sih? biasanya tuh orang-orang gitu tuh kayak malu gitu loh. Yes, banyak banget yang malu, banyak banget yang malu. Nggak harus cerita gini. Iya, emang tuh temen-temen gue yang akhirnya cutting dan segala macam gitu. Bikin apa? Barcode. Banget, yes. Kalau QR code kan udah susah ya. Iya, bisa bikin kotak-kotak. Sekian dibayar 5.000 ya. Oke, mantap. Wow. Jadi kita biasanya itu nomor gue nih. Nih, as a someone that not really into the film gitu kan kalian lumayan nonton lah ya, kan lumayan terlalu. Menurut gue kalau misalnya memang ini tunjukkan dari film ini tentang talent adalah sebuah kenyataan buat gue, kayaknya udah nggak cuma bisa sebatas concern dong deh yang kita harapin gitu, nggak cuma sebatas penyuaraan yang kita harapkan gitu. Menurut gue udah seharusnya ada sebuah langkah yang besar gitu loh, yang langsung tegar gitu loh, maksudnya kayak dari pemerintah gitu langsung turun tangan dan segala macam. Makanya kalau kita kan di realitanya di Rotterdam tuh kayaknya udah parah banget ya. Jadi kayaknya kalau cuma sebatas di medsos lagi, template lagi, menyuarakan lagi, kayaknya nggak akan selesai deh. Iya. Nggak akan selesai. Dan ini udah bertahun-tahun kita mencoba untuk melawan dan nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Meskipun ya memang di beberapa tempat juga baru mulai menyuarakan gitu kan, kayak kampus kita kan mulai nih kalau baru tahu BEMU Universitas kan baru ada Kementerian Perempuan Up juga tapi di luar dari BEM. iya gerak tuh bukan BEM setahu gue. Iya, UKM lain ya. UKM bukan komunitas gitu. Komunitas ya? Gue lupa. Komunitas sosial organisasi gitu. Nah, makanya menurut gue kayaknya perlu tuh ada langkah-langkah yang sekalian masif gitu loh, nggak cuma menyuarakan lewat hal kecil-kecilan gitu. Makanya jangan lupa datang teman-teman ke acara YPM nanti, nggak cuma ngebahas soal kekerasan seksual tapi juga soal mental. Jangan lupa datang. Betul. Maaf ada bridging dikit ya karena teman gue ngurusin itu.
Apa gitu ya? FYI ini Woman from Thailand ini dapat nominasi Oscar lah dari 2005. Tapi ini film kan 2024 ya? Iya mungkin di akhir dari 2024, jadi baru masuk nominasi itu 2025. Tapi nggak menang. Nggak menang. Nominasi coba. Bukan lumayan, gokil banget, jujur udah gokil banget. Penghargaan gua kan Berapa aja kalau film Indonesia yang masuk Oscar nominasinya kan? gua kan penghargaan belakangan yang penting isu sih gitu ya. Kalau gue, Itu kan dari filmnya kan. iya, Isunya isu pasti, isu Thailand. isu basah. Isu basah. Isu apa? Isu kan? Lanjut lagi. Ya lanjut yuk. Tapi kan dari hal-hal yang kayaknya tentang isinya lagi. Kalau dari hal teknis, kan ada nggak sih rasa kayak, aduh kayaknya eksekusinya kurang nih, atau aduh apa gitu, mungkin kalian bukan orang yang master banget ya, cuma mungkin beberapa dari kalian ada ngerasa scene-nya kurang realistis, atau mungkin terlalu banyak kebetulan yang terjadi gitu, karena kadang-kadang positioning dari sebuah film kan penting ya. Misalnya kalian pengen sebuah film ini tuh film yang realis atau sebuah film yang surrealis gitu. Ketika sebuah film yang realistis tapi kita malah menemukan banyaknya kebetulan jadi terasa janggal aja gitu di pikiran kita gitu. Namun kalian secara teknis entah dari kamera, pergerakan kameranya, color gradingnya atau apa kayak ada nggak sih kekurangan dari film ini? Menurut aku ya, mungkin aku sebagai kacamata awam ya, Yes. dan aku merasanya ini film udah cukup oke untuk dibikin, maksudnya dalam segi teknisnya udah cukup oke. Yes. Dari perihal color grading menurut aku itu menggambarkan sisi gelapnya banget, kayak yang dimana suara perempuan itu dibungkam saking gelapnya gitu loh. Terus juga dari unsur background musik BGM-nya menurut aku terlalu minim, dan juga itu kayak menandakan suasana sunyi di mana perempuan tuh sering dikurung gitu loh, terutama matanya. Iya, Iya, kayak banyak pesan tersirat dari segala macam bentuk teknisnya ini loh. Yes, betul. Dan aku pengen concern mungkin di luar teknis ya. Mungkin aku lebih suka plotnya gitu loh. Jadi ada satu unsur yang bisa membangun sebuah plot. Jadi ada sarang burung. Jadi mana sarang burung itu sebagai salah satu acuan bagi plot selanjutnya. Jadi si sarang matang ngambil. Jadi matanya favoritnya burung. Jadi dia namanya sarang burung. Dia pasti bakalan kayak sarang burung. Nah, setelah ada sarang burung itu pasti akan muncul konflik lagi. Konflik lagi lanjut ke terakhir. Oh iya, gue ngerti some kind of metafor gitu ya? Metafora. Iya, bahwa burung kadang-kadang emang bikin masalah. Kayaknya bukan metafora juga. Enggak juga. Enggak metafora juga. Sarangnya, sorry, Jet. Apa ya? Plot leading gitu loh. Plotnya gitu. Yes. Berarti ketika ada sarang burung, ada masalah nih. Makanya tuh selalu dapat ini ya, kayak kekerasan gitu kan. Iya. Kenapa burung ya? Padahal burung bagus burung. Gini aku ceritain deh. Jadi pas itu dia kan favoritnya burung kan. Yes. Favoritnya burung. Dia masuk burung. Suka burung. Oh iya. Beneran burung. Iya. Aku nggak tahu makna tersiratnya. Tapi ada momennya lagi di hutan terus nunggu sarang burung. Terus dia manjat. Tiba-tiba ada orang lain. Orang lainnya tuh malah itu laki-laki ya. Malah pikirannya mana-mana. Malah kan mentalnya lagi unstable kan. Terus dia kayak orang lainnya tuh kayak wah kesempatan nih, orang lagi ngambil sarang burung nggak stabil lagi mentalnya. Kesempatan dimain-mainin segala macem gitu kayak gitu. Terus lanjut lagi ada beberapa kayak sarang burung yang lagi gitu loh, sarang burung lagi gitu. As someone that not gitu disclaimer lagi itu someone yang gak gitu into the film gitu. Gue ngerasa it's kind of apa ya? Some kind of apa ya sebenarnya? Easter egg. Ya juga. Iya penggambarannya karena kan dia bilang tentang sarang burung bikin masalah, sarang burung bikin masalah. Ini gue bukannya it's not a part of joke ya. Gue cuma mencoba untuk ini gue serius ya. Jadi itu kayak gambaran gitu. Ngerti. Jadi setiap ada sarang burung ada konflik kan, kayak gambaran Bahwa sarang burung ini gambaran sesuatu gitu, yang mana soal itu saya mengarah ke burung. Ini bukan jokes. Ini bukan jokes. Gue bisa serius jangan mengarah ke situ. Ini cuma teori aja lah. ini metafornya juga sedikit bener kan ya. Yes, sebenarnya bisa ke situ. Dan hal itu dengan segala teknis mungkin ada yang terasa janggal untuk Kalau dari aku sendiri ya, karena juga nggak terlalu yang ngerti film banget. yes, sinema apa sih? Sinematografi. Bukan sinema apa? Yang suka berfilm, apa namanya? Sinema apa? Cinematographer Sinema entusias. Cinematographer. Oh, tinggal antusias doang. Itu kan kerjaan ya, yang suka film, yang suka nonton film. Antusias. Film antusias. Film entusias. Film antusias ada film. Film entusias. Ada itu. Aku ngerasa kayak
nggak ada yang perlu aku ini sih, nggak ada yang ngejanggal di mata Pikiran, ya. pikiran gitu. Tapi aku ngerasa bagus dari skala gradingnya. Terus dari tadi yang ada bilang kayak gak banyak song yang ditaruh di filmnya. Kayak aku ngerasa itu malah ngebuat film itu tuh lebih apa ya, lebih kerasa aja gitu loh Feel-nya filmnya. dapet ya. Iya, filmnya dapat gitu dari kayak mata yang dikejar sama orang pelaku KS-nya itu. Yes, yes, yes. Itu kan juga soalnya itu kan gak yang terlalu apa ya, ganggu gitu loh. Iya, nggak yang rame gitu Iya, ya. gak rame itu justru kayak bikin ngerasa aku sebagai yang nonton tuh Masuk belum? iya. Iya, Deg-degan gitu loh. iya. Jadi ngerasa kayak Karena memang keheningan itu penting ya. Iya, unsur filmnya. Oke. aku sih gitu aja sih. Iya. Tapi itu balik lagi pembahasan gue udah bingung susah mau nanya apa, but like thank you for the answer, thank you for the knowledge and the insight. Itu loh, gue jadi baru tahu kalau ternyata ada film Valentine Island yang sekarang ini dari Indonesia yang sampai masuk Oscar gitu, yang bisa membawa isu-isu dan konflik-konflik yang kayaknya lagi penting banget itu dari negara ini yang jarang banget sebenarnya disuarain. Jarang banget sudah disuarain, gue sepakat sih bahwa ini lumayan jarang disuarakan. Thank you juga buat Nadit dan Nista udah menceritakan semua tentang ini. That's it. Thank you guys for coming into this podcast from Anjas. Podcast ada. Iya, jangan lupa nonton podcast Anjas lagi di episode selanjutnya. Podcast Anjas, podcast yang gak di Just. Asik. Thank you.